Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak, pagi. Oke, hari ini Pak Widi akan menerangkan langsung ke materi. Sebelumnya Pak Widi sudah share banyak di pengumuman. Tolong dipantau selalu pengumuman Pak Widi yang ada di akun kalian. Salah satunya yang terakhir adalah Pak Widi share untuk video pembelajaran atau pada saat kemarin Pak Widi rekam itu saya masukkan ke YouTube, nanti dilihat linknya. Jadi materi Pak Widi kemarin apa itu bisa untuk menjawab atau bisa digunakan untuk mengerjakan tugas yang kemarin. Mungkin kalian ada yang kemarin belum ikut pembelajaran Pak Widi dan bingung cara mengerjakannya. Kamu bisa lihat materi YouTube yang Pak Widi share yang hari ini tadi, tanggal materi kemarin yaitu 10 Oktober 2020. Hari ini juga saya rekam, insya Allah nanti hari ini setelah pembelajaran saya save, kemudian saya buatkan di YouTube-nya. Untuk materi pembelajaran hari ini juga saya share. Untuk YouTube yang kedua, Pak Udi masih ingat tadi juga membuatkan untuk cara gabung di tim dan cara mengerjakan tugas. Silakan nanti link YouTube-nya Pak Udi dibuka. Hari ini Pak Udi nggak terlalu banyak ngasih informasi, hanya mengingatkan saja. Yang pertama, bagi yang belum mengerjakan tugas sudah ada di pengumuman, ya Pak Udi cuma tunjukkan aja di sini. Yang pertama tugas perbaikan kuis, ya saya buka sekalian. Yang kedua tugas offline, ya tugas perbaikan kuis sama tugas offline langkah kerja. Saya tunjukkan, ya di pengumuman sudah ada semua. Cuman ini Pak Udi sekalian tampilkan aja sebentar, biar nanti tahu. Jadi ada dua tugas. Yang tugas pertama adalah tugas kuis, ya tugas perbaikan kuis untuk M2 hanya tinggal 7. Nanti tolong konfirmasi Pak Widi, Angga, Rizky, Bagas, Muhammad Faisal Muna, Rifki, Yusa, sama Samuel. Ya, kalaupun ada data yang di sini tapi merasa sudah mengerjakan, tunjukkan buktinya dan chat Pak Widi. Ya, tunjukkan buktinya dan chat Pak Widi. Cara mengerjakannya gampang sekali. Klik cari tugas di akunmu, pilih tugas, pilih yang perbaikan atau kuis. Kemudian klik pada formnya, klik aja, kemudian kerjakan. Tujuan ini hari ini harus clear. Untuk daftar tugas offline, ya, yang mengerjakan baru Fahrul Tri, ya, selebihnya belum. Saya nggak tahu kenapa. Tolong lihat tutorialnya Mbak Widi dalam bentuk link itu menjelaskan semua proses caranya. Caranya juga sangat mudah sekali kok tugas offline-nya. Kamu tinggal klik tugas offline-nya, di situ namanya tugas langkah perbaikan, langkah kerja. Ya, langkah kerja. Langkah kerja itu kamu klik, kemudian di-download dulu. Yang di-download apa Pak? Yang di-download Word-nya. Ya, file Word-nya di-download. Kemudian edit. Kalau HP-mu tidak support, silahkan bisa edit di komputer atau laptop atau mungkin di warnet, terserah kalian. Edit. Setelah diedit, silahkan langkah kerjanya yang sudah kemarin Pak Widi terangkan dan sudah saya buatkan rekaman videonya. Kamu lihat ya caranya seperti apa membuat langkah kerjanya. Di situ sudah ada. Jadi tidak ada alasan bingung cara mengerjakannya. Pak Udi sudah buatkan tutorial PDF-nya, juga sudah buatkan tutorial dalam bentuk YouTube-nya. Kalau masih bingung, japri Pak Widi, WA Pak Widi, tak ajari. Ya, tolong hari ini, terutama yang langkah kerja, baru satu anak yang mengerjakan. Tolong setelah pembelajaran Pak Widi ini, saya ngasih materi ini, nanti segera mengerjakan. Yang sudah saya kayak Farulti bisa saling ngajari temennya. Kalau masih kebingungan lihat YouTube-nya Pak Widi, itu langkahnya lebih gampang, sangat gampang sekali. Ya, kalau kamu niat dua pekerjaan ini hari ini aja sampai nanti jam 12 itu selesai kok, sampai jam 1 selesai. Kenapa? Kalau di ngomong seperti itu, tugas perbaikan kuis, tinggal klik kuisnya, kerjakan. Ya, nanti masalah hasilnya masih jelek, nanti Pak Widi tetap saya buatkan perbaikan lagi sampai hasilnya bagus. Sebenarnya kamu kerjakan langkah atau perbaikan itu kuis.
Terus membuat tugas offline, langkah kerja juga sama. Download dulu filenya dalam bentuk Word. Kerjakan, kalau pakai HP silakan, pakai HP juga nggak masalah. Tinggal diketik aja kok di HP. Langkahnya apa? Langkahnya sudah Pak Wedi share di YouTube. Buka YouTube-nya yang ada di link pengumuman. Ya, di situ sudah ada lengkap sekali langkah-langkahnya. Ya. Jadi hari ini tolong kerjaan ini harus selesai. Pak Wedi tunggu sampai besok pagi Minggu jadwalmu ya. Harus sudah selesai semua karena minggu depan Pak Wedi sudah ngasih tugas yang berbeda ya. Hari ini Pak Wedi akan ngajari tentang ini, saya buka untuk materinya, tentang inventor, yaitu tentang constraint. Hari ini Pak Wedi akan ngajari tentang constraint, ya, tentang constraint yang di sini Pak Wedi akan buka mengenai constraint, modify, dan navigation. Ya, Pak Wedi pada saat pembelajaran Pak Udi langsung posisinya adalah langsung mengarahkan kalian ke praktek hari ini. Artinya Pak Udi yang mempraktekkan di inventor, kalian melihat prosesnya. Dan sekali lagi apa yang Pak Udi sampaikan ini saya rekam. Ya, kalau sudah saya rekam artinya nanti linknya langsung saya infokan ke rekamannya, saya infokan ke pengumuman di akun kalian, nanti bisa dilihat hari ini Pak Udi ngajari apa. Ya, yang pertama ya, Pak Udi akan ngajari constraint, modify, sama navigation. Apa Pak constraint itu? Constraint adalah pengeditan yang fungsinya untuk memudahkan kalian pada saat menggambar. Ya, misalnya membuat garis yang miring bisa menjadi lurus seperti apa, tanpa harus digeser-geser, tapi kalau sekali klik itu bisa tegak, padahal tadi miring. Atau membuat garis yang jajaran gijang menjadi persegi sempurna, hanya sekali klik. Atau misalnya membuat ukuran yang sama jumlahnya ribuan atau puluhan misalnya diameternya 10, tapi disuruh menyamakan sejumlah 20 item sekaligus. Ya, nanti Pak udah ajari dengan fasilitas constraint itu akan mudah sekali. Ya, nanti kalian bisa download materinya, sudah ada semua di panduan materi. Download aja. Yang pertama Pak Udi share namanya modul inventor 2017 New 1. Isinya sama tentang materi yang Pak Udi sampaikan hari ini, ya, tentang constraint. Terus yang kedua yang Pak Udi akan terangkan hari ini adalah modul praktikum CAD Inventor Fix. Ya, semua materi ini sudah Pak Udi share di panduan materi, tinggal di-download aja. Ya, Pak Udi terangkan yang pertama mengenai toolbar constraint, yaitu tentang coincident constraint. Apa Pak fungsi dari coincident constraint? Fungsi dari coincident constraint adalah untuk memindahkan atau menempelkan dua objek dengan menggabungkan kedua titik dari kedua objek tersebut. Misalnya Pak Udi punya lingkaran. Terus kamu tak suruh membuat profil garisnya melengkung, dan garis ini harus ditempelkan tepat di tengah. Kalau kamu menggunakan move dengan cara kamu geser, tolong yang baru gabung mikrofonnya off kan. Nanti absen Pak Widinya nanti. Dengarkan Pak Widi dulu dan lihat videonya dulu. Ya. Pada saat kalian mau memindahkan di tengah, kamu nggak bisa langsung geser, ini nggak bisa. Tapi dengan cara gunakan consider constraint, klik yang akan kamu pindahkan, dia langsung nempel di tengah. Akan jadinya seperti ini, pas tepat di tengah. Itu consider constraint. Kita praktekkan. Perhatikan Pak Udi. Pak Udi langsung buka inventor. Ya, Pak Udi langsung buka inventor. Saya buka inventor baru. Ini. Perhatikan langkah membuka inventor baru. Selalu setiap kalian membuka inventor, jangan lupa, jangan langsung ke new, tapi pilih project. Mana Pak? Di pojok kiri atas, ada pilihan new open project. Pilih yang project dulu. Kenapa? Kalau nanti kalian praktek, ya, jam pertama itu M1. Kalau kamu tidak pindahkan, nanti filemu otomatis lari di sini. Karena apa? Masing-masing kelas saya suruh buat project. Seperti ini tadi jam pertama M1, nanti kalau kamu gambar di lab, kalau nggak kamu pindahkan di M2, yang terjadi setiap kamu gambar ya ke save neng gini. Ya, ini harus diingat-ingat. Caranya mengganti gimana Pak? Tinggal pilih tugas inventor 12 TP2, kemudian apply.
Artinya kamu aktifkan, kamu pindahkan yang fungsinya yaitu di M2 namamu. Tugas inventor 12 TP2 nama kalian. Di sini Pak Widi kasih contoh nama Pak Widi. Kemudian Pak Widi dan ya, setelah proyeknya jadi, terus pilih new aja. Pilih new. Ya. Ya, setelah pilih new, jangan langsung pilih standar IPT, tapi pilih ini, satuannya dulu. Jangan English, tapi pilih metrik. Yang nomor 2, klik metrik. Setelah klik metrik, pilih ini, salah satu ini, yaitu kita pilih yang standar milimeter IPT. Kenapa Pak Widi pilih standar milimeter IPT? Karena template ini fungsinya untuk membuat komponen atau part, tidak membuat tekuan. Karena Pak Widi hari ini ngajari tentang pembuatan part atau komponen. Pak Widi create, setelah ini saya aktifkan, saya create. Ya. Kita tunggu. Nanti pada saat praktek di lab, masing-masing punya waktu yang berbeda. Kadang-kala ada komputer yang cepat, 5 menit sebelumnya sudah kebuka seperti ini. Ada yang sampai 7 menit, bahkan ada yang 10 menit. Ora usah komen, sabar diinteni, karena memang inventor itu cukup berat. Ya. Dan sekali lagi Pak Widi mengingatkan, terutama anak-anakku M2 yang punya laptop, atau mungkin yang punya miliknya bapaknya atau ibunya, atau mungkin kakaknya, pinjem aja. Isi inventor, nanti Pak Widi isikan. Ini bisa kamu gunakan di rumah, bisa sambil belajar di rumah. Ya, nanti Pak Widi bantu untuk installnya. Langkah pertama adalah pilih Start 2D Sketch. Perhatikan. Di pojok kiri atas, pilih Start 2D Sketch. Kemudian Pak Widi pilih salah satu yang ada di sini. Ya, itu yang pertama, kalau kamu pilih ini, XY-plane, kamu berarti di pandangan atas. Ya, posisinya di pandangan atas. Tapi kalau kamu pilih di XY-plane, kamu berarti posisinya di pandangan depan. Sedangkan kalau kamu pilih YZ-plane, kamu berada di pandangan samping kanan. Ya. Nah, karena ini baru latihan, silakan pilih salah satu. Pak, saya pengen yang pandangan depan aja. Yaitu pilih XY-plane. Klik aja. Klik. Nah, setelah muncul seperti ini, ya, kita mulai dari yang pertama tadi, kita belajar ini. Ini namanya constraint. Ya, kemarin Pak Widi sudah ajar ini, pembuatan lingkaran, line, circle, arch atau busur, rectangle, dari mulai membuat slot, Pak Widi sudah ajari semua di sini. Hari ini Pak Widi ajari yang constraint dulu, ini penting sekali. Ya, kita mulai yang pertama, tadi Pak Widi sudah jelaskan apa fungsi coincident constraint. Fungsinya untuk menempatkan dua titik yang berbeda menjadi satu titik dan segaris, menjadi satu titik dan sepusat. Ya, caranya Pak, perhatikan. Pak Widi buat lingkaran sembarang, diameternya Pak Widi tidak kasih, asal aja. Ini hanya contoh. Saya klik sembarang. Kemudian Pak Widi buat line, tapi yang bukan line lurus, tapi yang S-polyline. S-polyline adalah membuat garis, tapi sesuai dengan gerakan tangan Pak Widi, seperti ini. Pak Widi bisa membuat gini, melengkung, melengkung, bahkan melengkung sini juga bisa, melengkung sini juga bisa, melengkung sini juga bisa, sesuai ya dengan gerakan tangan Pak Widi. Nah, pada saat ada dua titik, entah ini titik senternya, ini titik salah satu bisa titik di ujung sini, bisa di ujung sini, bahkan bisa di tengah. Ini bisa kamu tempatkan tepat sekali di sini. Tapi kalau kamu geser seperti ini, seolah-olah seperti ini, kelihatannya Pak ini kan pas, oh Pak, pas di titik, kelihatannya pas. Tapi setelah kamu zoom, berarti kan meleset dia. Ya, ini nggak bisa kita gunakan. Nah, caranya bagaimana Pak? Caranya pakai ini yang tadi Pak Widi informasikan, yaitu coincident constraint. Pak Widi bisa meletakkan ini, ya, atau di ujung ini bebas. Saya ambil sini misalnya, saya klik, saya tempelkan di sini. Dia akan lari tepat di sini. Ya, contoh lagi, misalnya Pak Widi mau tempelkan ujung sini, ujung ini, saya tempelkan ke sini. Dia akan lari secara otomatis tepat di sini, tepat tanpa meleset sedikit pun. Karena Pak Widi gunakan yang namanya tadi coincident constraint, yaitu meletakkan dua titik yang berbeda menjadi satu titik dan rapi, center di situ. Oke, itu yang coincident constraint. Berikutnya Pak Widi ajari yang parallel constraint. Ya, nanti bisa dilihat di materi. Parallel constraint fungsinya adalah untuk membuat dua garis
saling berjajar. Dua garis yang tadi tidak sudutnya berbeda, dengan menggunakan parallel constraint dia menjadi sejajar. Ya, kalau materinya lihatnya di sini. Pak Udi buka lagi ya, yang parallel constraint. Sebelum Pak Udi ke prosesnya, perhatikan. Nah, parallel constraint ini. Ya, itu fungsinya untuk mensejajarkan sebuah garis terhadap objek, ya, garisnya miring, ya. Terus ini juga miring, miringnya nggak beraturan. Tapi dengan parallel constraint saya bisa menyampaikan ini atau ini sejajar dengan ini. Sekali klik, tidak saya geser-geser atau tidak saya move. Saya hanya klik parallel constraint, saya klik garisnya, dia langsung sejajar seperti ini. Sekalian saya jelaskan yang ini, tangan constraint. Jadi dua-duanya saya jelaskan nanti. Ini parallel constraint, yang kedua tangan constraint. Fungsi dari tangan constraint adalah untuk menyinggungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran. Lingkaran ketemu lingkaran atau lingkaran ketemu garis. Yang Pak Budi contohkan ini nanti adalah lingkaran ketemu garis. Ya, bisa nempel persis, nempel plek. Tanpa kamu harus tempel-tempelkan move, itu nggak bisa sempurna. Oke, saya mulai dari parallel constraint, yaitu membuat atau mensejajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Perhatikan gambarnya. Pak Udi masuk ke sini. Saya aktifkan lagi untuk yang inventor lagi. Pak Udi aktifkan yang inventor lagi. Ya. Saya mulai dari sini, ya, parallel constraint. Ya. Saya buat garis sembarang, perhatikan. Seperti tadi Pak Udi garis, kita buat garis sembarang di sini ke atas, sembarang, ke kiri juga sembarang, ke bawah sembarang. Terus saya tutup di sudut di sini. Nah, seperti ini. Ini garisnya sembarang. Tidak ada gambarnya, nggak muncul? Nggak muncul, Pak. Yang lainnya muncul apa enggak? Coba Muncul. Pak Udi. Oke, coba Pak Udi buka lagi. Saya buka inventor lagi. Mungkin loadingnya di sinyalmu, mungkin ditunggu sebentar. Muncul nggak di sini? Pak Udi buka inventor. Muncul ya? Oke. Ya, muncul. Oke, Pak Udi lanjut lagi. Pak Udi bisa membuat garis sejajar. Ya, Pak Udi buat garis, misalnya garisnya gini. Garisnya miringnya berbeda, miringnya agak ke sini. Ya, yang satu miring ke sini, yang satu miring ke sini. Nah, Pak Udi mau ini sejajar dengan ini. Sekali klik, atau ini sejajar dengan vertikal ini. Ya, sekali klik. Caranya apa? Pakai ini. Parallel constraint. Lihat yang Pak Udi sorot. Parallel constraint. Cukup dengan klik garis yang akan kamu gunakan sebagai garis sejajar. Arahkan di sini. Dia akan sejajar secara otomatis. Saya ulangi. Atau kamu mau mensejajarkan ini dengan vertikal. Bisa Pak, bisa. Aktifkan dulu parallel constraint. Garis miring tadi diklik. Arahkan yang akan kamu gunakan. Ini Pak, sisi ini. Bisa, bisa. Atau ya, kamu bisa ini sejajar secara horizontal. Bisa Pak, bisa. Dengan cara parallel constraint diklik. Ini diklik. Arahkan secara horizontal. Dia akan segaris dengan horizontal secara otomatis, ya, sesuai yang kamu inginkan. Mau kamu buat dia sejajar dengan miring sama miring, atau dengan vertikal atau horizontal, tinggal pilih parallel constraint. Cukup mudah sekali. Inilah enaknya kita menggunakan inventor. Ya, gambar sehingga beraturan bisa sempurna di situ, bisa sekali klik bisa langsung jadi. Yang kedua, yang ketiga Pak Udi tadi jelaskan tangan constraint. Ya, fungsi dari tangan constraint adalah untuk menempelkan lingkaran sama lingkaran atau lingkaran sama garis, langsung nempel dan sempurna. Contoh misalnya Pak Udi buat seperti ini. Pak Udi buat lain lagi, buatnya seperti tadi aja sebagai contoh. Satu horizontal, satu vertikal. Terus Pak Udi buat lingkarannya di sini. Satu membuat lingkaran kecil di sini, sembarang di dalam sini, kecil. Satu di luar sini, agak besar. Satu di luar sini, sembarang. Nah, kemudian ya, Pak Udi gunakan ini, yaitu tangan constraint. Pak Udi mau nempelkan ini ke sini. Ya,
kalau kamu menggunakan mobile tempel tidak akan bisa sempurna. Ya, ketoknya nempel tapi nggak nempel. Tapi kalau kamu gunakan ini, tangan konstren, lingkaran ini saat kamu temukan dengan garis dia nempel sekarang. Ya. Atau lingkaran ini saat kamu temukan dengan lingkaran dia juga nempel di lingkaran tersebut. Lingkaran ini kamu tempelkan di sini, dia nempel di sini. Seperti itu. Dan lingkaran ini kamu tempelkan di garis, dia nempel di garis ini. Inilah yang mau disebut sebagai tangan konstren, yaitu menempatkan lingkaran nempel di lingkaran atau lingkaran nempel di garis secara sempurna. Sempurna. Tidak keluar atau kurang, enggak, mesti nempel persis. Inilah keistimewaan menggunakan inventor dengan fasilitas constraint tadi. Ya. Berikutnya Pak Wadi ajari yang ini, yaitu collinear constraint sama perpendicular constraint. Saya buka materinya lagi biar lebih jelas. Perhatikan. Pak Wadi buka yang ini. Parallel constraint sudah. Ini Pak Wadi buka yang collinear constraint sama perpendicular constraint. Apa bedanya? Ya, collinear constraint fungsinya untuk menempelkan atau meratakan dua buah garis. Misalnya Pak Widi punya objek seperti ini. Lurus, satunya miring. Terus objek yang saya gunakan adalah miringnya nggak ada sudutnya, nggak saya miringkan sebenarnya. Ini mau saya tempelkan di sini. Dia langsung bisa mencari titik yang sebagai patokan ini lurus. Nanti jadinya seperti ini. Itu namanya collinear constraint, yaitu menempelkan atau meratakan dua buah garis dan menyatu jadi satu, dan kelurusannya akan mengikuti salah satu. Tapi kalau perpendicular constraint, ya, perpendicular constraint fungsinya untuk membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Contoh ini, Audi ada garis horizontal, ada garis vertikal, ada garis vertikal. Ya, terus kemudian saya tempelkan di garis miringnya. Nah, saya mau buat garis merah ini sama biru bisa menjadi seperti ini. Bisa Pak? Bisa. Saya gunakan ini, perpendicular constraint. Jadi membuat garis yang tadi tidak tegak lurus menjadi tegak lurus secara otomatis. Ya, Pak Udi buktikan lewat contoh. Saya mulai dari collinear constraint. Perhatikan, inventor saya buka lagi. Ya, inventornya Pak Udi buka lagi. Biar besok pada saat ke lab tinggal praktek saja. Ya, saya buka yang pertama yaitu ini collinear constraint. Ya, seperti ini. Saya buat lagi gambarnya. Gambarnya sembarang, saya besarkan di sini. Ke atas, ke kiri, lurus. Ya. Bentar, ini posisinya beda. Ini saya dibuat lurus ke atas, terus ke kiri, ke bawah, miring. Misalnya seperti ini. Nah, terus Pak Udi punya garis panjang di sini. Panjangnya miringnya sembarang. Nah, perhatikan. Nah, kamu disuruh untuk ini nempel di sini. Garis ini kudu nempel sejajar dengan ini. Kudu ini nempel. Misal. Kamu nggak bisa muter-muter ini, tempel ke ini nggak bisa. Nah, dengan fasilitas ini, namanya adalah collinear constraint, kamu bisa membuat garis ini ketemu dengan garis miring ini dan dia langsung menyatu. Tek. Nah, lihat. Langsung menyatu sempurna. Ya, ini juga tidak berlaku untuk garis miring saja. Vertikal bisa Pak? Bisa. Pak Udi gunakan ini, collinear constraint. Saya buat ini. Saya ambil vertikalnya. Saya klik. Tegak dia. Atau saya juga bisa buat ini. Dari ini, saya horizontalkan. Nempel secara horizontal. Seperti ini. Ini yang Pak Udi sebut sebagai collinear constraint. Ya, dia menyatukan dua garis yang berbeda arah tapi menjadi satu arah dan nempel. Ya, itu cara gampangnya. Terus yang kelima, perpendicular constraint, ya, membuat kotak atau membuat bentuk yang dari miring ini bisa menjadi kotak. Bisa Pak? Bisa. Misalnya ini, kebetulan ini sudah ada. Jadi nggak usah buat baru. Ya, ini sama ini mau saya buat langsung kotak seperti ini. Apa bisa Pak? Bisa.
Perlu garis Pak? Nggak usah, pakai ini aja. Namanya perpendicular constraint. Caranya Pak, saya klik perpendicular constraint, saya arahkan di sisi miringnya, terus saya ambil yang sisi tegaknya, vertikalnya. Dia langsung jadi tegak lurus secara otomatis. Ya. Misalnya lagi, kalau dia punya garis seperti ini, garisnya sembarang. Sisi rene, sisi rene, sisi rene, sisi rene. Garisnya rak beraturan misalnya. Nah, kalian bisa membuat ini menjadi tegak lurus, ini menjadi tegak lurus, ini juga menjadi tegak lurus, 90 derajat. Cukup dengan menggunakan ini, tangan perpendicular constraint. Perhatikan, perpendicular constraint fungsinya untuk membuat garis menjadi tegak lurus 90 derajat. Perhatikan, kalau diklik ini sama ini langsung jadi 90 derajat. Perhatikan. Ini sama ini juga langsung jadi 90 derajat. Dan ini sama ini juga langsung jadi 90 derajat. Inilah keistimewaan menggunakan perpendicular constraint. Padahal tadi garisnya miring-miring tidak beraturan, tapi setelah dibuat menjadi sempurna seperti ini. Dengan fasilitas perpendicular constraint. Oke. Nah, Pak Udi ajari yang berikutnya, yaitu ini, horizontal constraint. Ya, langsung saya jelaskan adalah fungsi dari horizontal constraint. Saya buka materinya dulu biar nanti secara urutan perekaman kelihatan, jadi kalian tidak bingung apa yang Pak Udi jelaskan dan langsung dipraktekkan. Collinear constraint sudah, untuk perpendicular constraint juga sudah. Concentric constraint tidak perlu karena hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi Pak Udi tinggalkan. Kita langsung ke sini aja. Pak Udi jelaskan tentang horizontal constraint dan vertical constraint. Apa Pak fungsinya? Horizontal constraint fungsinya adalah untuk membuat garis menjadi horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Misalnya, Pak Udi buat garis miring sembarang. Ya, warna merah ini, saya miringkan sembarang. Terus Pak Udi klik ini, horizontal constraint, miring ini langsung jadi gini, secara otomatis, jadi horizontal. Nanti Pak Udi praktekkan. Sedangkan vertical constraint adalah fungsinya untuk membuat garis menjadi vertikal atau sejajar dengan sumbunya. Misalnya Pak Udi buat miring seperti ini. Ya, miring seperti ini, terus Pak Udi klik vertical constraint, dia langsung jadi tegak, otomatis tegak dewi. Tidak usah kamu geser-geser, langsung ngadeg dewi, lurus. Ya. Yang terakhir sekalian Pak Udi ajari yang ini, equal. Equal constraint fungsinya untuk menyamakan objek. Misalnya Pak Odi punya diameter 6,5. Terus 3 ini ukurannya berbeda. Sing cilik, sing siji gede, sing siji semedeng, ukurannya beda-beda. Setelah Pak Odi pilih equal constraint, yang kecil saya klik, saya samakan dengan ini, langsung jadi seperti ini. Kalau nggak percaya, langsung Pak Odi buktikan. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu menggunakan horizontal constraint. Saya buka inventornya lagi, perhatikan untuk inventornya. Saya buka inventornya. Pak Udi buka di sini, ya. Pak Udi pakai ini dulu, horizontal constraint. Ya. Caranya Pak, misalnya Pak Udi buat garisnya kayak miring, miringnya sembarang. Lihat, miringnya sembarang. Nah, miring ini mau Pak Udi horizontalkan. Ya, sejajar tapi horizontal. Bisa Pak? Bisa. Saya pakai ini, horizontal constraint. Caranya Pak, saya klik ini yang miring, nanti langsung jadi horizontal. Perhatikan, tek, langsung jadi otomatis. Nah, misalnya Pak Udi buat lagi miringnya gini, ya, miringnya sembarang. Orang sudutnya sagar miring. Terus kamu pengen ini menjadi tegak lurus vertikal, bisa. Pakainya ini, vertical constraint. Klik vertical constraint. Klik ini, langsung dia tegak lurus. Ya. Kalau nggak percaya, misalnya Pak Udi ada buat garis seperti ini. Yang siji gini, yang gini, sembarang atau gini lah. Terus gak karuan pokoknya. Merengnya beda-beda. Yang siji gini. Nah, Pak Udi bisa buat ini sama ini jadi horizontal, ya. Ini sama ini jadi vertikal. Tinggal dipilih
Ini sama ini jadi horizontal, ini sama ini jadi vertikal. Caranya Pak, pilih aja horizontal dulu. Klik horizontal, ini dari horizontal, ini juga jadi horizontal. Ya. Yang vertikal mana Pak? Ini. Kita pilih vertikal, ini jadi vertikal, ini jadi vertikal. Nah, gambar yang tadi tidak beraturan, jadi sempurna dia. Lurus, sejajar, dan sudutnya sama. Hanya kita menggunakan fasilitas horizontal constraint sama vertical constraint. Oke. Yang terakhir, Pak Budi ajari ini equal constraint. Ya, tadi sudah Pak Budi sebutkan fungsi dari equal constraint adalah untuk menyampaikan objek secara cepat. Ya, untuk menyampaikan objek gambar secara cepat. Contoh, misalnya Pak Budi punya lingkaran. Lingkarannya ada ukurannya. Misalnya diameter lingkarannya ya. Diameter lingkarannya misalnya 30. Ya, saya buat diameter lingkarannya misalnya 30. Ini contoh. Ini diameternya 30. Tak balik aja biar nanti ini tak hapus dulu. Saya buat diameter lingkarannya misalnya ini adalah diameternya 20 aja. Kecil aja. Nah, terus saya punya lingkaran lagi. Lingkarannya ini besar. Gede, ukurannya juga sembarang. Sing siji rodok lumayan gede. Sing satu cuwilik. Cuwilik. Perhatikan. Saya bisa menyampaikan lingkaran kecil ini, 3 lingkaran ini dengan bentuk yang berbeda sama persis dengan 20. Caranya Pak? Saya pilih ini. Namanya adalah equal constraint. Saya klik. Yang diklik dulu adalah yang akan kamu samakan. Misalnya ini yang besar, kamu samakan dengan ini yang 20. Lihat, dia langsung jadi 20. Nek gak percaya, klik dimension. Podo 20. Ya. Terus ini pilih equal lagi. Iki tak samakan dengan ini, 20. Jadilah 20. Gak percaya, cek dimensinya. 20. Yang kecil ini sama. Pak Budi pilih equal. Saya klik ini. Saya samakan dengan ini. Jadilah sama yaitu 20. Ini juga berlaku untuk garis. Maksudnya Pak, misalnya Pak Budi punya garis. Garis ini. Garis panjangnya 100. Misalnya 100. Terus Pak Budi punya garis lagi. Garisnya sembarang. Cekik. Yang satunya agak panjang. Terus yang satunya panjang. Panjangnya poal dhuwur. Contoh. Saya samakan yang kecil jadi 100, ini juga jadi 100, ini juga jadi 100. Cukup saya klik equal. Tandanya sama dengan. Saya mau disamakan klik dulu, yang disamakan ini. Jadi ini 100. Cuman memang tidak bersejajar tapi ukurannya sama. Lihat, ukurannya sama. Kalau dibuat lagi equal, ini tak jadikan 100. Sama. Ukurannya juga 100. Ya. Yang besar, Pak, sama. Yang besar ini tak jadikan 100. Jadilah ini. Ya. Inilah yang mau disebut sebagai constraint. Ya, dengan fasilitas constraint yang ada di Inventor sangat-sangat membantu kita pada saat kita menggambar dalam bentuk yang seperti apapun. Ya, Pak Udi kasih contoh satu, contoh jadi ya, materi terakhir, perhatikan. Pak Udi kasih contoh. Ya, Pak Udi kasih contoh materi terakhir satu, yaitu ini. Misalnya ada satu contoh membuat garis, membuat gambar seperti ini. Ya. Gambarnya ini bentuknya sembarang, set, ukurannya gak ada. Ya, kemudian Pak Udi nyuruh kalian untuk melakukan proses seperti ini. Yang pertama, ini klik constraint horizontal, ini disuruh membuat horizontal dulu. Set. Klik horizontal, klik garis satu, jadilah ini. Kemudian disuruh ngasih ukuran garis segi, saya lurus ke mau, kalau nggak ukuran 40.
Udah kasih dimensi 40. Nanti Pak Udi praktekkan. Setelah ini, kamu disuruh untuk menyudutkan. Iki karo iki sudutnya 60. Tapi kan tadi ini sudah jadi horizontal kan? 40-nya juga sudah jadi. Kita sudutkan. Sudutnya 60 derajat. Jadilah 60. Iki ijek panjang. Ukurannya ijek panjang. Kemudian, kamu disuruh membuat paralel garis 2 sama 4. Iki sejajarke karo iki. Berarti iki mau sing wis dadi disejajarke karo iki sing mau garisnya gak beraturan. Jadilah seperti ini. 2 sama 4 jadi sejajar. Masih ada PR lagi, yaitu membuat 2 sama 3 ini menjadi 90 derajat. Gunakan ini, perpendicular constraint, yang sudah Pak Udi ajarkan tadi. Nanti jadilah 90. Setelah itu, ini sama ini didimensi jadi 60. Untuk lebih jelasnya, Pak Udi praktekkan gambar yang ini dulu. Ya, nanti jadinya seperti ini. Perhatikan, Pak Udi akan buat jadinya seperti ini. Saya buka inventor materi terakhir. Sebentar. Sekalian biar materi hari ini terekam semua. Jangan keluar dari akun dulu ya. Perhatikan. Pak Udi buat yang pertama garisnya sembarang seperti ini. Ke atas agak miring begini. Terus Pak Udi miringkan seperti ini. Ke kiri. Kemudian saya miringkan seperti ini. Gambarnya hilang, Pak. Gambarnya hilang. Sebentar. Yang lainnya juga hilang? Yang lainnya juga hilang gambarnya? Enggak kan? Bukan, Pak. Bukan. Oke, saya buka lagi. Mungkin sinyalnya. Enggak apa-apa, Pak Udi coba buka lagi. Ya, misalnya gambarnya seperti ini. Saya buat garis seperti ini. Sembarang, bentuknya sembarang. Ya. Langkah yang pertama tadi, Pak Udi harus ngeluruskan ini menjadi horizontal. Tadi miringnya gak ada aturan ya. Pak Udi nggak klik-klik. Pak Udi gunakan ini, ngeluruskan. Ya, tadi keterangannya gunakan constraint horizontal. Ya, Pak Udi klik constraint horizontal. Saya klik ini, dan jadinya horizontal. Wes, patokan pertama sudah berhasil. Terus setelah jadi horizontal, Pak Udi disuruh untuk ngasih dimensinya 40. Saya klik dimension, saya kasih ukuran ini. Tinggal klik, tarik ke bawah sembarang, klik aja, ketik 40. Enter. Kamu nggak usah bingung dengan bentuk yang ini, kamu fokus aja ke prosesnya aja. Setelah ini 40, tadi ada pertanyaan, langkah berikutnya ini disuruh menyudutkan Pak, 60 derajat. Saya klik dimension lagi, saya tempelkan garis ini, sama yang miring ini. Saya tarik, saya masukkan 60 derajat, tinggal ketik aja 60. Ya. Sudut ini sama sih sudah aman. Terus, tadi ada langkah lagi bahwa ini harus diparalel dengan ini. Ini kudunya sejajar dengan ini. Ada fasilitas yang Pak, ini. Paralel constraint. Berarti ini saya paralelkan dengan ini. Nah, sudah jadi paralel. Ya, iki wis tak gawe 40, iki juga sudah tak sudut. Tinggal apa? Ini Pak, garis 2 sama garis 4 harus saya sudutkan 90 derajat. Saya pakai apa? Pakai ini. Perpendicular constraint. Garis 2 sama garis 4 saya klik, perhatikan. Nah, langsung 90 derajat. Ya. Terus yang terakhir adalah tingginya ini sama ini itu adalah 60. Ya, saya klik dimension, saya ambil di titik atas, saya ambil titik bawah, saya tarik ke sini. Kemudian saya klik, saya masukkan 60 mili. Jadilah gambar yang sesuai yang Pak Udi inginkan tadi, yaitu gambar ini. Sesuai yang Pak Udi inginkan tadi, yaitu gambar ini. Yaitu gambar yang ini. Persis plot. 40, sudutnya 60, ini sama ini paralel, ini sama ini 90 derajat, tingginya ini juga 60. Oke, ini yang bisa Pak Udi sampaikan untuk materi hari ini, cukup panjang karena memang materinya banyak, bentor itu penting sekali. Sebelum Pak Udi tutup, silakan kalau ada yang ditanyakan ke Pak Udi, silakan. Sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan Pak Udi? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak. Nah, kalau tidak ada, jangan khawatir, nanti materinya akan Pak Udi
save, jadi hasil rekamannya akan Pak Wedi kirim dalam bentuk link, nanti bisa kalian lihat lagi. Nanti yang belum absen Pak Wedi silakan absen dulu, yang sudah bisa leave tinggalkan Pak Wedi. Dari Pak Wedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.